كنا إلى وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersua dalam rangka untuk memotivasi kita semuanya, baik pembicara maupun para audiens, para pendengar, untuk semangat beribadah di bulan Dzulhijjah, terutama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar." Dan Rabbmu lah yang menciptakan apa yang Allah kehendaki, wa yakhtar, dan Rabbmu lah juga yang memilih, ya, apa yang Allah kehendaki. Maka Allah memilih sebagian manusia untuk dimuliakan oleh Allah, ya, dijadikan para rasul, dijadikan para anbiya, dijadikan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana firman Allah, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala memilih malaikat menjadi para rasul, dan Allah memilih sebagian manusia menjadi para rasul. Kemudian juga Allah dengan hikmahnya memilih sebagian tempat menjadi tempat-tempat suci, menjadi tempat-tempat yang dilipat gandakan ibadah padanya, seperti Al-Haramain, ya, Makkah dan Madinah, dan juga Masjidil Aqsa dan sekitarnya, ya. Demikian juga Allah memilih waktu-waktu yang Allah kehendaki untuk dijadikan waktu-waktu istimewa sebagai waktu-waktu untuk memanen pahala sebanyak-banyaknya, ya. Kalau kita mau tulis berkaitan dengan keutamaan waktu, ya, waktu-waktu mulia, Allah menjadikan bulan termulia sepanjang tahun adalah bulan Ramadan. Adalah bulan Ramadan. Kemudian Allah menjadikan hari termulia sepanjang pekan. Pekan adalah hari Jumat. Kemudian Allah menjadikan malam-malam termulia sepanjang tahun adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Allah menjadikan siang-siang terbaik, siang-siang termulia sepanjang tahun adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian kita tahu bahwasanya malam terbaik di antara 10 malam terakhir adalah malam yang terbaik. Baik adalah Lailatul Qadar. Adapun hari yang terbaik sepanjang tahun di antara 10 ini, yang terbaik adalah hari Nahar. Hari An-Nahar. Ya, tanggal 10 Dzulhijjah, ya, 10 Dzulhijjah. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita tahu bahwasanya bulan Dzulhijjah sendiri, ya, bulan Dzulhijjah ya,
mulia karena dia adalah salah satu dari Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Dan dia adalah salah satu dari bulan-bulan haji, bahkan penutup dari bulan-bulan haji, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Kata Allah, minha arba'atun hurum. Ya, di antara Allah telah menjadikan bulan-bulan 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut kata Allah ada 4 bulan haram atau suci atau haram. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala tentang haji Allah mengatakan al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidal wala fil hajj, ya. Di antaranya adalah haji. Karena kita tahu bulan-bulan haji adalah Syawal, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Nah, kenapa dinamakan bulan Dzulhijjah? Karena di situ ada terjadi haji. Dzulhijjah secara bahasa artinya bulan yang ada terjadi haji. Bulan Dzulhijjah artinya bulan yang diselenggarakan haji padanya. Baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah waktu-waktu yang mulia. Ada waktu yang mulia seperti sepertiga malam yang terakhir, lebih lagi mulia, ya. Malam terbaik Lailatul Qadar, ya, lebih mulia lagi sepertiga malam yang terakhir. Ini adalah waktu-waktu yang dengan hikmah Allah menjadikan waktu tersebut mulia, membuat kita semangat untuk banyak beribadah di waktu-waktu tersebut, ya. Sekarang kita berbicara tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dari sini kita tahu bahwasanya, ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih baik daripada 10 hari pertama 10 hari terakhir siang, ya. 10 hari siang bulan Dzulhijjah lebih baik daripada 10 siang dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Siangnya lebih afdal 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, lebih afdal daripada siang-siang hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Adapun kalau malamnya enggak. Malam 10 malam dari 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada 10 malam di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi saya akan sebutkan keutamaan 10 Dzulhijjah dari Al-Qur'an, ya. Sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Allah berfirman, ya. Wal fajr walayalin ashar. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi fajar dan demi 10 malam. Itu surat Al-Fajr. Jumhur ulama, mayoritas ahli tafsir mengatakan 10 malam di sini maksudnya adalah 10 hari, karena orang Arab sering mengungkapkan hari dengan malam. Kadang mereka ungkapkan dengan siang, kadang mereka ungkapkan dengan malam. Tapi maksudnya 10 malam sini adalah 10. Ini ada dua pendapat memang. Pendapat mengatakan 10 malam yang dimaksud adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan, dan pendapat jumhur mayoritas ahli tafsir mengatakan 10 malam di sini adalah 10 hari, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini pendapat jumhur ulama. Ini pendapat 10 hari, maksudnya 10 hari Dzulhijjah. Ya. 10 hari Dzulhijjah. Saya ulangi, Allah mengungkapkan dengan malam, tapi memang
Sering orang Arab mengungkapkan malam maksudnya hari, siang dan malam, ya, cuma diungkapkan dengan malam. Jadi maksudnya di sini Allah bersumpah dengan 10 malam atau 10 hari Dzulhijjah. Kemudian juga Allah melanjutkan sumpahnya, wal fajar, demi fajar, wal layalin asyr, demi 10 hari bulan Dzulhijjah. Kemudian kata Allah, wasyaf'i wal watar. Ya. Ini juga para salaf menafsirkan wasyafa' demi genap dan demi ganjil. Dan demi ganjil, kata mereka, genap maksudnya adalah hari nahar, ganjil maksudnya hari Arafah. Kita tahu hari Arafah dan hari nahar masuk dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Taib. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan keutamaan 10 hari Dzulhijjah adalah yang ketiga, ya. Ada hari Arafah. Hari Arafah yang di situ diturunkan firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Orang-orang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab. Mereka berkata, wahai Umar, ayatun fi kitabikum law unzilat alaina ma'syaral yahud latakhadnaha aidan. Wahai Umar, sungguhnya ada satu ayat yang ada dalam Al-Quran, kata orang Yahudi. Orang Yahudi rupanya menelaah Al-Quran. Mereka berkata, seandainya turun kepada kami, kami akan jadikan itu hari raya. Kata Umar, saya tahu ayat tersebut, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ya, hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku bagi kalian. Nikmat Allah itu Al-Quran telah sempurna, syariat telah sempurna, agama telah sempurna, ya. Turun ayat tersebut di hari Arafah. Di hari Arafah termasuk dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian juga di antaranya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Kata Allah Subhanahu wa taala agar mereka menyaksikan bagaimana manfaat bagi mereka di musim haji, kemudian di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wa yadhkuru ismallah, agar mereka juga menyebut berzikir kepada Allah, yaitu agar mereka berzikir kepada Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah diketahui. Allah menyuruh berzikir pada hari-hari yang telah diketahui. Para salaf mengatakan maksudnya adalah 10 hari Dzulhijjah. 10 hari awal Dzulhijjah. Kemudian di antara keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah tadi kita sebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-hajju asyhurun ma'lumat. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Sudah kita sebutkan tadi, haji adalah bulan-bulan tertentu. Bulan-bulan haji kita sebutkan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Dzulhijjah ini akhir daripada bulan haji, bukan bulan Dzulhijjah sepenuhnya, cuma 10 hari aja. Cuma 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itulah yang masuk dari 10 bulan-bulan haji. Jadi 10 hari awal bulan Dzulhijjah adalah penutup bulan-bulan haji. Penutup bulan-bulan haji. Ya, saya ulangi.
Kalau bulan haram kan ada 4 ya. Ini bulan haram ada 4. Bulan haram itu apa? Muharram. Kemudian Rajab. Kemudian Dzulqa'dah. Dzulhijjah. 4 bulan full. Adapun kalau bulan haji, bukan satu bulan Dzulhijjah full, tapi cuma 10 hari pertama. Jadi dia adalah penutup dari bulan-bulan haji. Ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan keistimewaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik, habis ini kita akan menyebutkan dalil dari hadis. Jadi kita hapus dulu, nanti kita butuh pembahasan yang lebih panjang ya. Taib, keutamaan berdasarkan hadis ya. Keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah dari sunnah, dari hadis. Dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, ya. Perhatikan ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-ashr. Qalu, para sahabat bertanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang amal soleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, walal jihad ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah? Walal jihad fi sabilillah? Nabi berkata, walal jihad fi sabilillah. Ya Nabi, tapi di sini aja ya. Nabi qal walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi binafsihi wa malihi ya, thumma lam yarji' min dzalika bi syai'. Baik, saya terjemahkan dahulu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hari-hari yang amal soleh padanya pada hari-hari tersebut padanya lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari awal Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah lebih afdal daripada jihad fisabilillah?
apakah amal soleh pada hari-hari tersebut lebih afdal bahkan dari jihad? Jihad, kata Nabi, iya, lebih afdal, bahkan lebih daripada jihad. Kata Nabi, ya, lebih afdal dari jihad. Kecuali seorang keluar berperang yang membawa jiwa dan hartanya, jiwanya dan hartanya, lantas tidak ada yang kembali. Dia kembali dengan tidak membawa dua-duanya. Lantas artinya dia meninggal dan hartanya dirampas. Maksudnya dia tidak bawa pulang sama sekali, ya. Artinya dia meninggal, hartanya dirampas musuh. Taib. Ini hadis sangat agung, ya, yang menjelaskan tentang agungnya beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, ya. Sampai-sampai ketika Nabi mengatakan tidak ada amal yang paling dicintai di 10 hari ini daripada hari-hari yang lain, sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah lebih afdal daripada jihad? Kata Nabi, iya, bahkan lebih daripada jihad. Kecuali jihad tertentu, kata Nabi, jihad yang paling tinggi, ya, yaitu jihad seorang keluar dengan bawa harta dan jiwanya, kemudian walam yarji min dzalika bi syai', dia meninggal dan hartanya dirampas. Tapi kita mengambil faedah daripada hadis ini. Yang pertama, ini menunjukkan, ya, jihad adalah ibadah yang sangat agung. Makanya dalam hadis kata Nabi SAW, wa zirwatu sanamiha al-jihad fisabilillah. Kata Nabi SAW, wa zirwatu sanamihi al-jihad fisabilillah. Itu puncak dari Islam adalah jihad. Taib. Akan tapi di sini juga ternyata jihad bertingkat-tingkat. Namun ya, Nabi menjelaskan juga, ya, ternyata jihad bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi adalah yang ini, yaitu yang keluar, yang berjihad lantas mati syahid dan hartanya dirampas musuh. Kata Nabi, nah jihad yang inilah baru yang bisa menyamai atau lebih afdal daripada amal soleh di 10 hari bulan pertama bulan Dzulhijjah. Adapun jihad yang bukan ini masih di bawah. Subhanallah. Jihad bertingkat-tingkat. Yang bisa mengungguli atau menyamai keutamaan beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah jihad yang ini. Kalau jihad umum belum. Jihad ini yang seorang keluar dengan hartanya dan jiwanya, kemudian dia meninggal dan hartanya dirampas oleh musuh. Ya. Dalam riwayat yang lain, harta yuhraq damuhu, sampai darahnya tertumpah. Baik, kita kembali kepada hadis ini, ya. Kata Nabi, ma min ayyam, tidak ada hari-hari yang amal soleh, al-amal soleh fihina lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dicintai dalam riwayat yang lain. Ini ahab, dalam riwayat yang lain arja fi riwayatin, dalam riwayat yang lain itu arja dan azka. Arja maksudnya sangat
diharapkan, sangat memberi pengharapan, memberi harapan. Kalau azka maksudnya lebih mulia, ya. Maksudnya amal soleh pada bulan Dzulhijjah ada 3 sifat. Pertama, lebih dicintai, ini yang pertama. Yang kedua, sangat memberi harapan. Yang ketiga, sangat mulia. Ya. Sehingga kata para ulama, ini dalil bahwasanya ini perkataan Ibnu Rajab Ibnu Rajab berkata dalam kitabnya Fathul Bari. Ibnu Rajab, jadi Sahih Bukhari disyarah oleh Ibnu Hajar bermadzhab Syafi'i, ya. Fathul Bari namanya. Dan juga disyarah oleh Ibnu Rajab bermadzhab Hambali, namanya juga Fathul Bari. Tapi kata Ibnu Rajab Al-Hambali bahwasanya ini dalil menunjukkan, ya, pertama, amal-amalan fardu atau wajib di 10 hari pertama Dzulhijjah lebih afdal dari amal-amal wajib di hari-hari yang lain. Di hari-hari yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, amal-amal sunnah di 10 hari Dzulhijjah lebih afdal dari amal-amal sunnah di hari-hari yang lain. Tetapi diingatkan Ibnu Rajab, tetapi tidak lebih afdal dari amal-amal wajib di hari-hari yang lain. Ya. Jadi Ibnu Rajab ingin mengatakan, kalau kita bandingkan antara amal fardu di 10 hari awal Dzulhijjah, itu yang terbaik dibandingkan dengan amal-amal fardu di hari-hari yang lain. Demikian juga sunnah-sunnah yang kita kerjakan di 10 awal hari Dzulhijjah, ini juga lebih afdal daripada sunnah-sunnah di hari-hari yang lain. Tetapi sunnah-sunnah itu tidak lebih afdal daripada amal-amal wajib di hari-hari yang lain. Saya rasa insyaallah paham, ya. Insyaallah paham. Baik. Pembahasan berikutnya, apa yang dimaksud amal soleh di sini? Apa yang dimaksud dengan amal soleh di sini? Ya. Amal soleh di sini umum, bersifat umum. Oleh karenanya, kalau kita mau bagi, kita bisa bagi, ya. Jadi, misalnya ibadat al-qasirah, kemudian al-ibadat al-muta'addiyah. Ibadah qasirah maksudnya ibadah yang untuk diri sendiri. Ibadah untuk diri sendiri. Ibadat muta'addiyah maksudnya ibadah-ibadah, ya, untuk membantu orang lain. Membantu orang lain. Membantu orang lain. Nah, ibadah untuk diri sendiri sangat banyak, ya, sangat banyak. Contoh apa? Salat. Ini untuk diri sendiri, ya, benar. Salat. Kemudian misalnya puasa. Misalnya zikir. Misalnya apa? Bertilawah, ya. Ini mencakup semuanya, tidak ada pengecualian. Mencakup seluruh ibadat untuk diri sendiri atau ibadah untuk membantu orang lain. Ibadat membantu orang lain, ya, banyak, ya, seperti dakwah, kemudian bersedekah, kemudian silaturahmi, berbakti kepada orang tua, dan lain-lainnya. Maka ketika kita menyebut al-amal saleh, amal saleh yang dikerjakan di 10 awal hari bulan Dzulhijjah mencakup seluruh amal saleh. Salat jelas termasuk salat malam,
di 10 hari pertama Dzulhijjah lebih afdal daripada salat malam di hari-hari yang lain, salat fardu ya. Kemudian tilawah baca Quran juga demikian. Jadi kita harus ingat, kalau kita ini yang kenyataan yang ada, kita kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita semangat, kita baru aja yang lewat 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di masa pandemi pun kita tetap semangat untuk beribadah, tetap salat malam, kita bisa bangun malam hari, kita bisa salat tarawih berjamaah bersama keluarga, meskipun tidak ke masjid, kita semangat. Yang jadi masalah, banyak orang lalai tentang 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini juga ibadahnya agung ya. Ini ibadahnya agung ya. Meskipun malam 10 hari terakhir bulan Ramadan lebih afdal daripada malam-malam ini, tapi 10 hari awal bulan Dzulhijjah siangnya lebih afdal. Maka kita hendaknya memberi semangat kepada keluarga kita sebagaimana kita menyemangati mereka untuk banyak beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hendaknya kita menyemangati diri kita, memotivasi diri kita, motivasi istri kita, anak-anak kita, keluarga kita, kawan-kawan kita untuk banyak beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan seluruh ibadah, Contoh, dan ada ibadah-ibadah yang datang secara khusus, ya, datang secara khusus keutamaannya, ya. Seperti zikir ini, ya, datang dalil khusus tentang keutamaan berzikir pada, ini ada dalil khususnya, ya. Kalau boleh saya tulis dalil khusus, ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah saya sebutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat." Agar mereka, artinya agar mereka menyebut nama Allah di ayyamun ma'lumat, itu di 10 awal Dzulhijjah. Kemudian dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi menyebutkan tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa aktsiru fihinna at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Ini khusus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah untuk berzikir di 10 hari pertama ini adalah berbanyak zikir dengan tahlil, dengan takbir dan tahmid, yaitu la ilaha illallah, Allahu akbar dan alhamdulillah. Ini khusus, Rasulullah suruh khusus untuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun puasa ada dalil khusus, ya. Tapi dalilnya diperselisihkan oleh para ulama. Dalilnya diperselisihkan oleh para ulama, yaitu di hadis dari Hunaidah bin Khalid, ya. Apakah dia dhaif atau dia sahih? Sebagian ulama mendhaifkan, datang dalam banyak riwayat tapi riwayatnya bermasalah semua. Syekh Albani memandang hadisnya hasan atau sahih karena dalam riwayat-riwayatnya bisa saling menguatkan. Sebagian ulama mengatakan hadisnya dhaif. Tapi disebutkan di situ Nabi SAW menyuruh untuk, atau Nabi tidak pernah meninggalkan puasa 10 awal Dzulhijjah. Seandainya hadisnya pun dhaif, kita kembali kepada dalil umum bahwasanya boleh kita berpuasa di, ini penting ya, boleh kita berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Adapun tanggal 10 tidak boleh berpuasa karena hari lebaran. Tanggal 9 ada dalil khususnya, puasa Arafah, ya. 1 sampai 8 maka boleh, ya. Baik, saya bicara tentang puasa. Puasa ini kita bisa bagi beberapa hari, ya. Tanggal 10 haram. 10 haram puasa. Kemudian juga tanggal hari-hari tasyrik 11, 12, 13 juga tidak puasa. Karena Rasulullah mengatakan ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, maka itu adalah untuk hari-hari untuk makan dan minum dan juga untuk berzikir kepada Allah. Maka yang ingin puasa ayyamul bid ketika bulan Dzulhijjah, maka jangan dia puasa pada tanggal 13. Jangan dia puasa pada tanggal 13. Ini haram. Dia berpuasa saja pada tanggal 14, 15, mau 16 boleh. 14, 15 satu harinya terserah, hari yang lain boleh. Tapi jangan mulai tanggal 13 karena tanggal 13 masih hari-hari tasyrik. Kemudian tanggal 9 puasa Arafah. Pahalanya besar, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati
qablahu was-sanatu allati ba'dahu, ya. Hari Arafah aku berharap Allah mengampuni dosa-dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya, ya. Jadi puasa Arafah pahalanya besar, diampuni dosa-dosa. Kita tahu kita banyak dosa, maka kita berusaha berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, 1 sampai 8 Dzulhijjah maka disunahkan, tetap disunahkan. Disunahkan, yang mau puasa silakan, tapi dia dalil umum, ya ada dalilnya tadi, dalil hadis Hunaidah bin Khalid, tapi diperselisihkan. Seandainya pun hadisnya dhaif, maka kita katakan tetap disunahkan berdasarkan dalil umum. Jadi yang ingin puasa silakan. Ini pendapat fuqaha 4 mazhab, ya. Seperti disebut mazhab Maliki, kemudian mazhab Hambali Ibnu Qudamah, ya, kemudian mazhab Hanafi Abu Ja'far At-Tahawi, ya, mazhab Syafi'i disebutkan juga An-Nawawi, ya. Kemudian difatwakan oleh para ulama sekarang seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Sehingga kalau ingin berpuasa tanggal 1 sampai tanggal 9 silakan. Yang semampunya mau bolong-bolong enggak ada masalah, tapi intinya puasa ini ada dalil-dalil khususnya, ya. Ya, dalil-dalil khususnya. Taib. Demikian juga ibadat yang muta'addiyah seperti dakwah, ya. Silaturahmi, maka pada hari tersebut kalau kita bersilaturahmi pahalanya lebih besar. Kemudian bersedekah, kemudian diantaranya, ya, menyembelih, ya. Menyembelih kurban, ya. Atau kalau bagi jamaah haji adalah menyembelih hewan hadyu mereka. Taib. Tempatnya enggak ada, ya. Kita ingin bicara tentang takbir. Dihapus, ya. Dihapus boleh. Kita tulis lagi. Atau enggak lah, biar gampang, jangan kita di sini aja. Di sini, jangan dulu. Kita lanjut aja. Kita bicara tentang takbir, ya, ini. Ya. Ada mudah-mudahan ada tempat, ya. Takbir di 10 awal Dzulhijjah. Ya, ini maka takbir ada 2. Namanya takbir mutlak. Zikir mutlak, ya. Ini kapan saja dikerjakan. Kapan saja, ya. Siang maupun malam. Di 10 hari Dzulhijjah. Mulainya dari malam hari, mulai startnya, ya, start kapan? Ketika muncul hilal bulan Dzulhijjah, ya, yaitu di malam terakhir, yaitu di malam hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Kemudian N-nya, terakhirnya, N-nya kapan? N-nya adalah sebelum terbit matahari, sebelum tenggelam matahari pada 13 Dzulhijjah. Ini waktu kita untuk banyak bertakbir, ya, banyak bertakbir. Ingat, pahalanya beda dengan hari-hari yang lain, ya. Jadi takbir mutlak yaitu kapan saja mau takbir, Allahu Akbar, terserah. Yang penting begitu lihat hilal Dzulhijjah, kita tanggal hari terakhir bulan Dzulqa'dah menjelang maghrib kita tunggu hilal. Kalau hilal muncul sudah boleh bertakbir.
Taib, kemudian takbir muqayyad. Muqayyad maksudnya terikat. Ya, khusus menjelas, khusus setelah salat fardu. Ini dalilnya mana? Dalilnya adalah ijma' para salaf. Para salaf melakukan demikian seperti Ali bin Abi Thalib, kemudian sebagian sahabat, dan tidak ada yang menyelisihi. Mereka bertakbir setelah salat. Begitu selesai salat mereka bertakbir. Ya, mereka bertakbir setelah salat fardu. Dan ini dimulai kapan? Ya, startnya salat subuh hari Arafah. Setelah salat subuh hari Arafah, berakhirnya ada khilaf, namun yang kuat adalah N-nya kapan? Adalah setelah salat asar 13 Zulhijjah. Disebut dengan takbir muqayyad, ya. Takbir muqayyad. Jadi kalau kita yang tidak hajian, kalau haji atau kalau orang haji dia bertakbir tanggal 10. Tapi kalau kita yang tidak hajian, kita mulai bertakbir berdasarkan pengamalan para salafus saleh, para sahabat, itu setelah salat subuh di hari Arafah. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd, dan seterusnya. Adapun lafal takbir yang datang dari para salaf yang saya dapati ada dua, misalnya bebas ya, tapi diantaranya yang sering kita dengar Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, itu ya, yang sering kita dengar ya. Ada juga Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar walillahil hamd. Ini juga boleh ya. Allahu akbar kabira, Allahu akbar kabira, Allahu akbar wa ajal, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar juga boleh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita selingi dengan la ilaha illallah ya. Tapi kalau kita baca tadi Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd, maka kita sudah mengamalkan hadis Nabi yang mengatakan fa'aksiru fihinna at-tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid. Ini sudah termasuk dalam takbiran tadi yang sudah kita sebutkan ya. Yang kita sebutkan tadi ya. Oleh karenanya para salaf dahulu mereka sengaja untuk bertakbir ya. Seperti datang dalam riwayat, dalam Imam Bukhari meriwayatkan dengan hadis muallaq bahwasanya kharaja Ibnu Umar wa Abu Hurairah ila suq ya, yukabbiran. Ibnu Umar dan Abu Hurairah keluar ke pasar buat apa? Buat bertakbir doang. Bertakbir Allahu akbar, Allah, dengan suara yang besar. Abu Hurairah dan Ibnu Umar. Wa yukabbirun nas bitakbiri, maka orang pun ikut bertakbir dengan takbir mereka ya. Kemudian juga di zaman para salaf mereka sering bertakbir ya. Jadi ini disunnahkan. Baik, saya lupa tadi tentang masalah puasa tanggal 1 sampai tanggal 8. Tanggal 1 sampai tanggal 8. Ini terkadang sering ditanyakan oleh para ikhwan dan akhwat, Ustaz, boleh nggak kita puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 8? Tanggal 9 jelas ada hadisnya. Tanggal 10 haram ya. 11, 12, 3 juga tidak boleh karena hari tasyrik. 1 sampai 8 bagaimana Ustaz? Jadi jawabannya boleh, dan puasa itu puasa yang ma'ruf di kalangan salaf ya. Ma'ruf di kalangan salaf. Abdul Razzaq dalam musannafnya ya meriwayatkan dari Utsman bin Muhib rahimahullahu taala, beliau berkata, "Sami'tu Abu Hurairah wa sa'alahu rajulun qala." Saya mendengar Abu Hurairah menjawab ketika ada seorang bertanya kepada Abu Hurairah, "Inna alayya ayyaman min Ramadan." Ya Abu Hurairah, saya punya utang beberapa hari di bulan Ramadan, utang puasa, belum harus saya qada, utang puasa. Afa asumul ashra tatawuan? Apakah boleh saya qadanya nanti saja, tapi saya ingin puasa 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ini Abu Hurairah ditanya. Afa asumul ashra tatawuan? Bolehkah saya puasa sunnah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Maksudnya 10 ini adalah sekedar pendominasian nama, maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya. Bolehkah saya berpuasa sunnah di situ? Kata Abu Hurairah, la, tidak. Dia bertanya, walima, kenapa?
Kata Abu Hurairah, ibda bihaqillah, kau qadha dulu, thumma tatawwa ba'du ma syi'ta. Setelah itu kau silakan puasa sunnah yang kau kehendaki. Tapi maksud saya, di sini Abu Hurairah ditanya tentang bolehkah saya mendahulukan puasa 10 hari awal bulan Dzulhijjah, dan Abu Hurairah tidak mengatakan itu bid'ah atau terlarang, karena hadisnya ada hadis umum dan ada hadis khusus yang diperselisihkan, ya. Kemudian Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Aun rahimahullah, Ibnu Aun berkata, kana Muhammad yasumul ashar, adalah Muhammad, maksudnya Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, ya, yang mulia. Beliau berpuasa 10 awal hari bulan Dzulhijjah, maksudnya tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, Asyra Dzulhijjah kulliha, dia berpuasa, kana Muhammadun yasumul asyra Dzulhijjati kullihi. Adalah Muhammad bin Sirin berpuasa dengan 10 hari awal bulan Dzulhijjah seluruhnya. Ini tanggal 1 sampai tanggal 9 beliau berpuasa seluruhnya. Dan ini berdasarkan keumuman hadis tadi, hadis yang sedang kita bahas. Dan saya katakan tadi dia adalah pendapat banyak ulama mazhab. Di antaranya disebut oleh Al-Athram, muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Abu Ja'far At-Tahawi, kemudian pendapat Ibnu Hazm Al-Zahiri, kemudian Ibnu Qudamah Al-Hambali, kemudian Nawawi dari mazhab Syafi'i, Muhibbuddin At-Tabari dari mazhab Syafi'i, Ibnu Rajab Al-Hambali, ini juga pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini pendapat Asy-Syaukani, ini pendapat Syekh bin Baz rahimahullah, ini pendapat Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan ulama-ulama yang lainnya yang saya dapati guru-guru kita juga di Madinah rata-rata menyunahkan puasa untuk berpuasa pada tanggal 1 sampai tanggal 9. Yang semudahnya 9 khusus, tapi 1 sampai 8 bebas. Yang silakan puasa-puasa, yang enggak maka enggak ada masalah. Taib, silakan dihapus. Ada dua hal tersisa yang perlu kita sampaikan pada kesempatan kali ini sebelum kita buka tanya jawab, ya. Larangan-larangan dengan 10 hari awal Dzulhijjah. Yang pertama adalah jauhi maksiat, di bulan-bulan haram, di antaranya bulan Dzulhijjah, ya. Bukan cuma 10 hari aja, ya, tapi seluruh bulan Dzulhijjah, ya, seluruh hari. Ya, kita sudah sebut dari ayatnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah adalah 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram, kata Allah Subhanahu wa taala, minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, di antaranya ada 4 bulan suci atau bulan haram, maka janganlah kalian bermaksiat. Janganlah kalian menzalimi diri kalian. Maksudnya jangan bermaksiat. Maksudnya jangan bermaksiat. Jadi beribadah di bulan-bulan haram pahalanya besar, ya, daripada bulan-bulan biasa. Demikian juga maksiat di bulan-bulan haram
Dan kita sekarang di bulan haram, ya. Bulan haram adalah Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab, ya. Kalau kita bermaksiat maka dosanya tidak sama seperti bulan-bulan yang lainnya, ya. Ya, kata Allah, "Dzalika may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub." Orang saya mengagungkan syiar-syiar Allah maka termasuk di takwa. Kalau kita bertakwa, jangan kita bermaksiat di bulan-bulan, terutama di 10 hari awal Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah secara umum tidak boleh kita bermaksiat, terutama bermaksiat di 10 hari Dzulhijjah. Awal Dzulhijjah. Baik. Ini yang pertama, yang kedua larangan berkaitan dengan yang ingin menyembelih, ya, dengan orang yang ingin berkorban. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhi falyamsik an sya'rihi wa dhufrihi atau adfarihi." Dalam riwayat yang lain, ya, fala ya'khudhanna min sya'rihi, ya, hatta yudhi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian, jika kalian melihat hilal Dzulhijjah, jika kalian melihat hilal bulan Dzulhijjah, berarti di akhir bulan Dzulqa'dah, di malam hari. Kemudian wa arada ahadukum an yudhi, dan salah seorang dari kalian hendak berkorban, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan cukur rambut semuanya, cukur rambut kepala, rambut kumis, rambut dari jenggot, rambut tubuh, rambut kemaluan, semuanya, ya. Dan kukunya, jangan cukur rambut dan jangan potong kuku. Dalam riwayat sampai dia menyembelih. Tapi di sini ada beberapa permasalahan fikih yang ingin kita bahas. Yang pertama, ikhwan, perhatikan di sini. Jadi aturannya mulai larangan sejak malam hari. Perhatikan ini, sejak malam hari, ya. Malam pertama bulan Dzulhijjah, malam pertama hari Dzulhijjah. Ya, karena kita tahu bahwasanya hari di bulan Arab dimulai dari malam hari. Ini yang pertama, permasalahan pertama. Permasalahan kedua, dia tidak boleh mencukur rambut, memotong kuku, tidak boleh, ya. Ini pertama, mencakup seluruh rambut, ya, rambut kepala, jenggot, ya, kumis, maluan, ya, badan, semuanya nggak boleh. Ya, kalau ada punya rambut-rambut yang lain tidak boleh. Kemudian juga mencakup seluruh kuku, ya, kuku kaki, tangan, ya, kaki dan tangannya. Kemudian yang kedua, hukumnya khilaf. Hukumnya apa?
hukumnya kalau melanggar? Maka ada khilaf. Yang benar, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan tidak makruh, seperti Abu Hanifah. Tapi yang lebih utama kalau melanggar istighfar, maka istighfar, namun tidak ada bayar kafarah. Tidak ada bayar kafarah. Dan tidak ada kaitannya dengan sah tidaknya, kaitannya dengan sahnya sembelihan. Tidak ada hubungannya. Para ulama mengatakan berharap dengan apa hikmahnya kita seperti ini? Ada yang mengatakan hikmahnya adalah mengikuti orang yang sedang umrah. Ya. Hikmahnya mengikuti tasyabbuh, maksudnya tasyabbuh, ya, dengan orang yang umrah atau haji, ya. Berharap dosa-dosa gugur dengan dipotongnya rambut-rambut tersebut dan yang lainnya. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau melanggar tidak perlu bayar kafar. Kemudian yang ketiga, sunnahnya dia tidak motong sampai sembelihannya dipotong. Ya, dia baru boleh mencukur rambut kalau sembelihannya sudah dipotong. Sudah dipotong. Taib. Jadi pertanyaan, ya. Misalnya seorang tinggal di Papua. Kemudian ternyata dia punya hewan sembelihan di Jakarta, ya. Sementara Papua sholat Id lebih dahulu. Sudah selesai sholat Id, sembelihannya belum dipotong karena sembelihannya dia taruh di Jawa, ya. Masih tunggu 3 jam lagi. Apakah dia boleh potong kukunya, cukur rambutnya? Jawabannya enggak, dia nunggu sampai sembelihannya dipotong, ya. Ini juga terjadi kawan-kawan saya di Arab Saudi, mereka mengirim sembelihan misalnya di negara-negara lain, ya, atau mereka mengirim sembelihan di Indonesia. Kemudian ternyata di Saudi lebih dahuluan Idul Adha daripada Indonesia. Mereka repot. Mereka masih hari Lebaran, masih kukunya masih ada, rambutnya mereka belum cukur karena mereka nunggu kambing mereka atau sapi mereka dipotong di Indonesia. Ini terjadi, dan ini terjadi. Oleh karenanya kalau orang dikasih berusaha menyembelih, ya, untuk di awal-awal hari itu lebih baik agar orang yang menyembelih segera bisa potong kuku. Kalau dia punya kambing banyak, sebagian dia potong di tanggal 10, sebagian tanggal 13, kemudian sudah dipotong tanggal 13, ya sudah, dia sudah boleh cukur rambut, dia boleh potong kuku. Adapun yang masalah ini, ya. Adapun jika dia sedang haji, lalu bertahallul umrah tanggal misalnya 6 Zulhijjah. Ini banyak, ya, orang mereka hajian, mereka kurban, sekaligus juga mereka kurban. Nah, kalau dia umrah tamattu tanggal 6 atau tanggal 5 Zulhijjah, kemudian dia umrah, apakah dia boleh cukur rambut? Padahal dia harus bertahallul. Jawabannya boleh. Maka boleh dia bertahallul. Boleh dia mencukur rambutnya. Taib, yang terakhir yang kita bahas, Nabi mengatakan perkara yang ketiga, ya, ini perkara yang kedua tadi, ya. Ini perkara yang ketiga sekarang. Dan salah seorang dari kalian tidak berkorban, salah seorang dari kalian. Siapa yang dilarang cukur rambut dan cukur kuku? Pertanyaan, siapa yang dilarang? Larang cukur rambut dan potong kuku. Ada khilaf di kalangan para ulama, khilaf. Pendapat yang pertama mengatakan hanya yang hendak menyembelih.
Kalau begitu berarti wakilnya tidak dilarang. Jagalnya tidak dilarang. Karena bukan kambing dia, ya. Kemudian anak istrinya yang dia wakili, anak istrinya di rumah juga tidak dilarang. Juga tidak dilarang. Dan ini pendapat yang kuat, ini pendapat dari Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan yang lainnya. Pendapat yang kedua, yang dilarang dia dan juga anggota keluarganya. Istri dan anak-anaknya. Karena dia kenapa? Karena dia ketika menyembelih adalah untuk dia dan anak dan istrinya. Maka mereka juga dilarang. Dan hikmahnya anak-anak ikut merasakan ibadah korban. Ibadah korban. Istri pun demikian, ya. Allah alam bisawab, pendapat yang lebih benar, pendapat ini yang lebih kuat, ya. Bahwasanya yang dilarang adalah misalnya saya ingin menyembelih satu rumah, satu kambing misalnya, ya tentu buat anak saya dan istri saya satu, karena sunnahnya satu keluarga satu hewan, ya. Maka yang dilarang cuma saya, adapun anak istri saya nggak ada masalah. Tapi sebagian salaf berpendapat bahwasanya anak istrinya juga, supaya mereka merasakan, dan bukankah dia menyembelih atas nama anak dan istrinya juga, ya, karena dia sama-sama men-share pahala, maka mereka juga hendaknya tidak mencukur rambut dan tidak memotong kuku sampai sembelihan dipotong. Baik, ini saja ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, pertanyaan pertama adalah untuk penentuan waktu hari raya Idul Adha berdasarkan wukuf di Arafah ataukah berdasarkan ulil amri di negara masing-masing? Dan jika para ulama salaf berbeda pendapat dalam usul fikih ini, apakah masih bisa disebut ikhtilaf, Ustaz? Karena ada pendapat haram hukumnya berpuasa saat hari raya, dan demikian juga sebaliknya. Jazakallahu khairan. Ini ada khilaf di kalangan para ulama sejak dahulu, dan kita saling menghormati dalam hal ini, ya, saling menghargai. Tetapi pendapat yang saya pilih, pendapat yang lebih kuat adalah masing-masing mengikuti ru'yah di tempatnya masing-masing, ya, ru'yah di tempatnya masing-masing. Oleh karena di antara pendalil yang disebut Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ketika zaman dahulu banyak orang berhaji, misalnya berhaji atau kemudian Ramadan, ya, mereka di Mekah, ya, mereka dari India, mereka dari Afrika, ya. Tetapi ketika mereka pulang di kampung di India atau di Afrika, mereka tidak pernah kemudian menyampaikan kepada orang-orang di Afrika dan di India misalnya, kalian dulu puasanya kapan, bukanya kapan, kalian harus konversi kepada yang di Mekah. Jadi kalau kalian 29 hari, kita di Mekah 30 hari, berarti salah, kalian harus tambah 1 hari. Itu nggak pernah terjadi. Yang ini menunjukkan masing-masing mereka menjalankan ibadah sesuai dengan tempatnya masing-masing. Dan zaman dulu tidak ada namanya berita sampai dari Mekah menuju ke India. Kapan menunggu kabar di Mekah sudah lihat hilal atau tidak, kapan mau sampai. Oleh karena masing-masing menjalankan apa yang mereka lihat, hilal yang mereka lihat. Kemudian juga demikian pula juga dengan bulan haji, ya. Zaman dahulu juga tidak ada sarana informasi, sehingga masing-masing puasa Arafah masing-masing sesuai dengan hilal yang dia lihat, ya, yang dia lihat. Tapi saya kata ini masalah khilafiyah, ya. Oleh karena ini masalah khilafiyah, kita kembalikan kepada pemerintah. Dan kita ada nilai persatuan yang harus kita perhatikan. Seandainya pemerintah kemudian mengumumkan bahwasanya 1 Zulhijjah pada tanggal sekian, kemudian sholat Idnya pada hari apa, mungkin berbeda dengan Saudi, maka kita ikut pemerintah. Itu mereka masalah khilafiyah, dan pendapat bahwasanya masing-masing punya ru'yah hilal ini sangat kuat, ya, sangat kuat. Sebagai saya contohkan, seandainya kalau kita mau ikut Saudi, ya, misalnya ikut Saudi,
Tanyakan Saudi, kita harus Arafah karena Arafahnya di sana. Ya, Arafah di Saudi, Arafah bukan di Jakarta. Kita bilang, bagaimana Anda menyuruh orang-orang Papua misalnya untuk menjalankan hal tersebut? Saya ingat Papua, antara Papua dengan Saudi, ya, bedanya 6 jam, ya. Bedanya 6 jam, ya. Misalnya, atau kita bayangkan bedanya 6 jam. Kalau misalnya Papua harus nunggu Saudi, tentu repot, ya. Ketika nunggu Saudi kemudian mereka lagi di Arafah, ternyata di Papua sudah berbuka puasa. Repot, ya, karena beda 6 jam. Mereka baru mau wukuf pada zuhur, jam 12. Di Papua sudah berbuka, jadi nggak bisa disinkronkan. Saya ulang, ya, orang di Papua tidak bisa sinkron dengan Saudi. Ya, kalau menunggu bahwasanya hari Arafah adalah nunggu orang harus ada wukuf di situ, maka kita harus harus ngikut yang ada di Saudi. Kita bilang, ya, sekarang di Saudi namanya wukuf mulai setelah zuhur. Ternyata setelah zuhur di Papua sudah maghrib. Gimana mau disinkronkan? Tapi ini masalah khilafiyah, ini bukan bahan untuk kita saling mencela satu yang lain, tapi kita berhak untuk memilih. Taruhlah saya punya pendapat bahwasanya harus ikut Saudi, dan itu juga banyak pendapat ulama, ya. Maka saya katakan persatuan sangat penting. Kalau pemerintah Indonesia mengatakan sholat Id pada hari tertentu, maka kita ikuti saja, itu lebih aman. Wallahu ta'ala bishawab, dengan menghargai pendapat yang lain. Baik, Ustaz, mungkin pertanyaan kedua, ya, bisa diberikan ke jamaah yang mengikuti kajian via Zoom. Silakan untuk raise hand. Dan dipersilakan jamaah yang ingin bertanya langsung pada Ustaz. Silakan para jamaah Mahaza yang ingin bertanya langsung, di kode sama Akhi Marwan, ya. Jadi tinggal dibuka, di-unmute-kan. Ya. Silakan jamaah sekalian. Apakah ada yang ingin bertanya langsung? Silakan. Jika tidak, maka akan kita bacakan pertanyaan yang maksud. Ya, silakan. Kita langsung bacakan aja, Ustaz. Ya, silakan. Masih malu-malu. Iya. Ya, pertanyaan kedua, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk berkurban, apakah benar lebih afdal berkurban domba atau kambing daripada sapi? Mohon penjelasan. Ada khilaf di kalangan para ulama. Namun yang benar, kalau untuk satu orang, maka lebih afdal adalah onta. Ini satu, ya, satu bukan 7 dengan 1, tidak. Saya menyembelih satu ekor onta buat saya sendiri, itu lebih afdal. Lebih afdal daripada satu orang 1 ekor sapi. Lebih afdal daripada satu orang 1 ekor kambing. Satu ekor kambing. Ini secara urutan. Dalilnya Rasulullah bersabda tentang orang yang segera pergi ke salat Jumat. Kata Nabi SAW, man roha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badanah. Barang siapa yang datang ke masjid di waktu yang pertama di hari Jumat, seakan-akan dia berkorban seekor onta. Barang siapa yang datang kepada sa'i tsaniyah, pada waktu yang kedua, seakan-akan dia berkorban sapi. Jadi ternyata korban onta lebih afdal daripada korban sapi lebih afdal daripada korban kambing. Ini kalau ditinjau satu-satu. Tapi kalau ditinjau dari per 7 dengan 1, misalnya, mana lebih afdal, 1 kambing atau 7 orang 1 onta, 7 orang 1 sapi? Kalau untuk begini, mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah 1 ekor kambing lebih afdal daripada 7 orang 1 ekor onta, dan 7 orang 1 ekor onta lebih afdal daripada 7 orang 1 ekor sapi. Ya, mudah-mudahan dipahami, ya. Ya, jadi demikian, ya. Sebagian ulama memandang ini pendapat, ya. Mereka mengatakan yang paling afdal adalah kambing secara mutlak. Kenapa? Karena Nabi SAW berkorban dengan kambing. Dibantah oleh ulama yang lain, Nabi mencontohkan yang lebih mudah bagi umatnya. Nabi mencontohkan lebih mudah bagi umatnya, bukan berarti itu yang paling afdal. Lagi pula Nabi menyembelih 2 ekor kambing, kemudian juga tatkala Nabi haji, Nabi menyembelih 100 ekor onta. Waktu Nabi haji, Nabi hadiunya 100 ekor onta, padahal kambing juga ada. Tapi intinya ini masalah khilafiyah. Yang penting kita berkorban. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan juga darahnya, tidak sampai, yang sampailah ketakwaan. Itu seorang ikhlas tatkala dia menyembelih, apakah kambing, apakah onta, apakah sapi, penting dia ikhlas. Kalau dia bisa beli kambing yang paling gemuk, itu yang terbaik. Sapi yang paling gemuk, itu yang terbaik. Onta yang paling gemuk, yang terbaik. Karena kita tahu ibadah menyembelih itu ada 2 ibadahnya. Ibadah yang pertama, ibadah menyembelih,
ibadah yang kedua adalah ibadah sedekah dari dagingnya. Semakin besar dagingnya, semakin gemuk, maka lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Ustaz. Pertanyaan ketiga, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana kiat-kiat agar bisa memaksimalkan 10 Zulhijjah di tengah pandemi saat ini, Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz. Alhamdulillah kita sudah melewati masa bulan Ramadan. Saya rasa mirip-mirip Ramadan dengan Zulhijjah ya. Cuma memang suasana Ramadan lebih menyenangkan karena orang terbiasa untuk semangat beribadah bulan Ramadan. Terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan, orang pada libur dan yang lainnya. Bedanya kita di 10 awal Zulhijjah kita nggak ada libur, yang aktivitas tetap aktivitas ya. Tapi caranya ya kita ingatkan, kita di keluarga kita bikin sistem, gimana sistem agar saling mengingatkan. Waktu salat malam, waktu sedekah kita suruh sedekah, silaturahmi, kunjungi orang tua. Kita bikin kegiatan, sedekah ada sedekah. Pokoknya kita berusaha ibadah sana sini ya. Untuk ibadah kita, zikirnya kita ada, untuk salat malamnya ada, baca Qur'annya ada. Bahkan sebagian ulama bikin program 10 hari khatam Quran misalnya. Bisa saja kalau mau. Ya, tapi ya semakin masing-masing orang berbeda-beda. Ada yang punya duit ya berlebihlah daripada sedekah biasanya. 10 bulan Zulhijjah lebih banyak sedekahnya daripada hari-hari biasa. Jadi kerjasama antara kita dengan istri, dengan anak-anak agar kita bisa memeriahkan hari tersebut dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita semakin berkurang, kemampuan kita beribadah semakin berkurang ya. Dan kalau kita kita sadar akan hal ini, maka tentunya kita akan lebih semangat. Semoga Allah menjadikan kita semua semangat beribadah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz ya. Boleh. Ini yang saya tunggu-tunggu dari tadi. Antum kurang pengertian kayaknya. Tapi sekarang antum udah pengertian, alhamdulillah. Silakan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana mau bertanya tentang batas waktu pembagian daging kurban itu, apakah dibatasi sampai habisnya hari tasyrik atau justru tidak terbatas, Ustaz, seperti dijadikan semacam makarel, kaleng, makanan kaleng, gitu, Ustaz. Dulu Rasulullah SAW melarang menyimpan hewan korban 3 hari, tapi sudah mansukh, sudah tidak berlaku lagi. Sebenarnya menyebutkan karena itu musim kelaparan tatkala itu, maka harus segera dibagi ya. Tentunya semakin cepat dibagi semakin afdal ya. Yang berkaitan dengan waktu penyembelihan itu yang ada waktunya, ada batas waktunya. Beda dengan waktu pembagian, waktu distribusi. Adapun waktu penyembelihan, maka pendapat yang lebih kuat adalah sebelum terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Itu hari terakhir, hari tasyrik, sebelum matahari tenggelam kita masih boleh menyembelih. Sebagian ulama berpendapat enggak, tanggal 12. Tapi intinya yang lebih kuat kita masih boleh menyembelih. Yang penting sebelum terbenam matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Adapun distribusinya, yang penting disunahkan kita bagi 3. Kata Allah berfirman, wa at'imu minha ba'isal faqir ya. Ya Allah, berikanlah kepada orang-orang yang miskin yang susah ya. Qani wal mu'tar, dalam ayat yang lain kata Allah, berikan kepada orang yang sulit, yang miskin, yang minta-minta ya. Jadi kata para ulama bagi 3, sebagian kita untuk makan sendiri karena sunnahnya kalau kita nyembelih kita makan dari hasil sembilan tersebut sebagaimana Nabi SAW melakukannya. Kemudian yang kedua kita hadiahkan kepada tetangga, kepada saudara-saudara kerabat, bahkan kepada non muslim juga kalau kita mau kasih silakan, enggak ada masalah. Kemudian yang ketiga adalah untuk orang-orang miskin, sepertiganya atau sebagiannya kita berikan kepada orang miskin ya. Ya, jadi kalau bisa segera untuk diberikan bagi orang miskin yang terbaik. Tapi kalau ada maslahat yang buat kita harus dijadikan kornet karena banyak orang miskin di tempat yang lain, mungkin di tanah air kita sudah kurang orang miskin, atau kita ingin over ke tempat daerah terjadi bencana sehingga kita buat jadikan kornet, kita kirim kepada mereka. Intinya kita ingin sampaikan kepada orang miskin. Segera lebih baik. Tapi kalau maslahat menunjukkan bahwasanya di kornet kemudian di paket atau yang lainnya, maka silahkan saja insyaallah, tapi jangan ditunda-tunda. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, saya salah pribadi saya sendiri. Semoga Allah mengampuni kita semua. Kepada para jamaah Majelis Ta'lim Mahaza, sampai di sini kajian kita, insyaallah kita bersua di kesempatan yang lain. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian via Zoom kita hari ini. Kalau kita